proses pemotongan itu karena ini kita sebutnya motong halal, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, memang ini ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah ya. Tapi saya urutkan aja berdasarkan ininya urutannya. Pastikan pada saat mau dipotong itu si hewan tuh tenang, hadapkan ke kiblat, terus agak ditengadahkan, baca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita niat motong kurban atas nama si anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa bersama LD Zone Time. Kali ini kami akan membahas topik mengenai kurban, karena kita sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Narasumber kami kali ini adalah seorang dokter hewan, Bapak Ajat Sudarjat MH, yang mana beliau juga aktif di Basnas Kota Bekasi. Baik, mari kita bincang bersama beliau. Selamat siang Bapak. Siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mengenai hewan kurban nih dan lain-lain, kita akan bicara secara umum nih Pak ya, untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Tentunya kita sebagai masyarakat harus mengetahui kriteria apa saja sih hewan yang layak untuk dikurbankan. Ya, makasih Ibu. Pemirsa sekalian, kurban ini salah satu ibadah. Ini ibadahnya ada dua sebenarnya, dimensi ibadahnya. Ada dimensi ibadah mahdoh ya, langsung kepada Allah, karena ini bahasa kita pengorbanan di situ ya. Ada yang kedua, ibadah yang berdimensi sosial. Kenapa sosial? Karena ada di situ yang kita berikan kepada masyarakat berupa daging ya, dari daging hewan kurban tersebut. Sehingga nanti ada juga manfaat secara sosial, secara ekonomi, terutama misalnya ini dagingnya untuk ketahanan pangan gitu ya. Nah, terkait hewan kurban, para ulama menafsirkan kata bahimatul an'am itu sebagai hewan ternak domba, kambing, sapi dan unta. Nah, di Indonesia ada tambahannya sebenarnya, jamus atau kita sering nyebutnya kerbau. Ya, kalau di Jazirah Arab ada tambahan yaitu unta ya, seperti itu. Jadi itu hewan-hewan yang disyariatkan untuk menjadi hewan kurban. Persyaratannya yang pertama harus sehat. Nah, ini sehat ini memang ini wilayah dokter ya. Kalau di sini berarti dokter hewan. Tapi meskipun demikian, kita sebagai masyarakat minimal bisa mengetahui secara kasat mata yang mana sih yang sehat itu ya. Yang pertama, dia itu lincah ya, wajar lah ya dia main gitu. Kalau kita deketin dia nyamperin, kita kasih makan juga dia lahap, kita kasih rumput langsung makan. Itu sederhananya seperti itu untuk mengecek dia sehat atau enggak. Yang kedua, dia juga kalau tiduran itu tiduran yang menunjukkan dia itu sehat. Ternak domba, kambing, sapi itu kan ruminansia, atau ruminansia itu hewan memamah biak. Dia itu kalau duduk itu kaki depannya ngelipat, kaki belakang juga ngelipat, nah kepalanya tegap sambil ngunyah. Nah, itu yang menandakan bahwa dia itu sehat. Jadi tegak sambil ngunyah, karena ruminansia itu makan yang sebenarnya itu pada saat istirahat itu. Pada saat kita kasih makan, dia tuh kayak kita ngambil nasi dari bakul, masukin ke piring kita, cuma gitu aja, masukin ke rumen kalau bahasa peternakannya. Pada saat istirahat itulah dia makan yang sebenarnya. Nah, itu ternak yang sehat itu
pada saat dia duduk itu dia ngunyah, kita sebutnya ruminasi, mama biak ngeluarin makanan dari rumen, kemudian dia kunyah sampai lembut, udah lembut simpan nanti keluarin lagi. Gitu. Itu yang kedua untuk melihat sehat apa enggak. Yang berikutnya tidak ada kotoran-kotoran dari beberapa, kita sebutnya lubang kumlah. Lubang kumlah itu mata. Kalau misalnya yang sehat itu kan bersih. Kalau yang kurang sehat itu misalnya ada beleknya, matanya merah ya, terus hidungnya misalnya ada ingus yang berlebih, dari mulutnya berbusa, atau ada kita sebutnya hipersalivasi, air liur berlebih. Kemudian dari saluran belakangnya ada kotorannya, sisa diare. Itu yang sehat. Kemudian yang kedua cukup umur. Nah ini dalam kaidahnya cukup umur itu untuk domba kambing itu 1 tahun. Walaupun ada yang membolehkan untuk domba itu 6 bulan, itu boleh. Kemudian sapi itu 2 tahun, unta itu 5 tahun. Untuk sapi sama kerbau. Gimana kita misalnya orang awam nggak bisa mengetahuinya? Biasanya ada salah satu indikatornya dengan melihat pergantian gigi seri yang bawah. Ya, kalau kita buka mulutnya untuk ruminansia itu gigi serinya yang bawah aja, yang bawah. Yang atas nggak ada gigi gitu. serinya. Itu kalau yang mulai lepas itu berarti untuk domba kambing 1 tahun, untuk sapi kerbau itu 2 tahun. Kalau udah numbuh lagi, itu udah mendekati 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu. Kemudian karena yang kita kurbankan itu sebenarnya nanti manfaatnya dagingnya, itu harus yang gemuk, tidak boleh yang kurus banget nggak ada dagingnya. Kadang ada yang tulangnya kelihatan. Tulang kelihatan banget gitu. Dan yang terakhir persyaratannya tidak boleh cacat. Cacat itu yang paling mudah atau diberikan penjelasan oleh para ulama itu tidak buta yang nampak banget butanya, tidak pincang yang sangat pincang, bahkan misalnya kukunya copot, seperti kasus penyakit mulut dan kuku. Kemudian telinganya utuh. Ini telinga perlu saya Bapak Ibu. Ada beberapa ras atau jenis hewan yang telinganya itu memang nggak ada, kita sebutnya rudimenter atau rumpung. Itu seperti domba Garut. Jarang. Domba Garut itu memang telinganya nggak panjang, malah kecil, mungkin cuma 2-3 cm. Itu bukan cacat, memang alaminya seperti itu. Awal-awal dulu yang belum paham, oh ini cacat, padahal enggak ya. Terus yang ada yang pernah menanyakan bagaimana dengan yang eartag atau penomoran. Nah, kalau penomoran itu diperbolehkan. Jadi itu tidak termasuk cacat. Karena kan tanda ya. Itu tanda sudah seperti itu. Ada nama atau sudah dibeli. Betul, gitu ya. ada nomor juga. Ada nomor, gitu. Itu mungkin ya persyaratan hewan kurban yang harus kita pahami gitu. Yang bisa dan layak untuk dikurbankan ya, Dok ya. Nah, ini umumnya kan banyak penyakit nih, ada beberapa penyakit yang menyerang hewan-hewan kurban ini. Kadang-kadang ada yang parah, ada yang tidak. Ini bagaimana nih, Dok, dalam menyikapi hewan yang terkena ini? Terkait penyakit mulut dan kuku, ini sudah ada fatwa MUI. Jadi ketika pincangnya ringan, dia juga masih bisa jalan mendekati normal, itu masih dianggap sah untuk dipakai sebagai hewan kurban. Tapi kalau pincangnya sangat parah sampai kukunya copot, sampai misalnya lukanya membesar, dia nggak bisa berdiri, karena kuku itu kan tumpuan dia pada saat jalan. Kalau dia sampai nggak bisa berdiri, sampai copot kukunya, itu tidak boleh ya, karena itu masuk kategori yang tadi tidak memenuhi persyaratan pincang tadi ya. Jadi kalau pincang memang nggak memenuhi persyaratan. Jadi khusus penyakit mulut dan kuku. Kemudian ada satu lagi kemarin penyakit lumpy skin disease. Kalau orang bahasa Indonesia itu kayak bulat-bulat lah, atau orang kampung nyebutnya lato-lato gitu. Ya, itu juga sama. Itu di kulit ya di biasanya. Kulit. Ya. Nah,
keduanya ini sebenarnya tidak menular ke manusia, ya. Tetapi kalau kita potong, kalau kita kurbankan juga, perjualbelikan, khawatir nanti justru bisa menular kemana-mana. Yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu, oleh dinas yang membawahi peternakan, khawatir kalau misalnya pada saat penanganannya nggak benar, kita kan di kita biasanya dagingnya ya, atau misalnya kakinya kan direbutin tuh, kakinya bekas PMK udah rusak. Nah dia kan misalnya penanganannya salah, langsung dicuci. Nah air cuciannya itu kan kemana-mana, akhirnya menulari semua. Nah akhirnya nanti banyak hewan yang sakit. Jadi ada dampak sosialnya, dampak ekonominya kalau kita sembarangan misalnya penanganannya. Itu sebenarnya kalau dari buat manusianya nggak masalah, bukan zoonosis atau bukan penyakit yang bisa nular dari hewan ke manusia gitu. Jadi penanganannya harus secara khusus ini ya. Secara khusus, betul. Lato-lato tadi ya. Nah lato-lato misalnya, lato-lato ini kan kulitnya bulat-bulat. Nah sebenarnya dagingnya itu kalau masih awal, tidak sampai ke daging ya. Kalau masih awal itu nggak ada perubahan. Tapi kalau udah sampai parah banget seluruh tubuhnya, itu kan bisa menyebabkan penurunan kualitas daging. Tapi kalau orang Indonesia kan masak daging itu dibumbuin, dimasak sampai di atas 100 derajat. Kumannya insya Allah mati, tetapi nutrisinya udah nggak ada. Tapi kalau aman ya aman, seperti itu. Ya, jadi itu berbahayanya khawatir menular ke hewan yang lain. Nah, gitu. Ini kan berarti kan perlunya pengawasan ya, betul, Dok ya. Betul. Ini kan pendistribusian hewan kurban ini kan Indonesia ya, taruhlah kita di kota Bekasi ini deh, banyak pintu yang bisa kedatangan hewan-hewan kurban. Ada yang dari Jawa, kemudian dari mana-mana lah, dari Sumatera pun bisa. Ya kan? Ini bagaimana dari pihak pemerintah sendiri untuk pengawasan hewan-hewan kurban ini? Karena kan dari pemerintah sendiri khususnya yang membidangi bagian hewan kurban peternakan kan ada kriterianya hewan ini. Apakah hewan-hewan ini dicegat di pintu-pintu tertentu kah? Kemudian ada tempat ininya karantina seperti itu. Bagaimana nih, Dok, persiapannya? Jadi kalau di kita, kalau antar pulau itu ada pos karantina. Misalnya ternak dari Sumatera, itu pertama pasti akan diperiksa di karantina Bakauheni, pelabuhan. Kemudian nanti masuk ke Pulau Jawa di Merak, itu juga ada pos pemeriksaan karantina. Nah di karantina itu biasanya akan diambil sampel darahnya untuk diperiksa apakah dia membawa penyakit apa enggak. Itu kalau membawa penyakit udah otomatis itu ditolak. Bisa di karantina di instalasi karantina, misalnya di Merak, itu nggak boleh jalan dulu itu sebelum dinyatakan lolos sehat gitu. Tapi kalau hasil pemeriksaannya bebas, itu bisa langsung masuk. Walaupun dari tempat asal itu sebenarnya sudah ada pemeriksaan dari dokter hewan di sana, cuma kan nggak sampai pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu biasanya masuk di karantina. Dari sana sebenarnya keluar ada namanya surat keterangan kesehatan hewan, SKKH ya. SKKH betul. Dan pengalaman kami ketika mau mengirim ternak dari Sumatera itu harus ada surat rekomendasi dulu dari sini. Jadi kita mau minta surat rekomendasi dari sini, misalnya Kota Bekasi, alamatnya di mana, itu diizinkan untuk menerima. Nah itu yang pertama. Nah kalau di dalam satu pulau biasanya ada pos pemeriksaan antar kabupaten kota. Kalau tadi ya misalnya udah masuk ke Banten, ke Cilegon berarti kan, dari Cilegon nanti masuk ke Banten atau ke Bekasi, biasanya ada pemeriksaan di Jakarta.
udah nanti di kota Bekasi. Kalau dari Jawa itu biasanya ada pos pemeriksaan antar provinsi. Ya, itu antar provinsi, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah itu ada satu pos, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat juga ada posnya juga. Kemudian dari Jawa Barat ke DKI Jakarta juga ada pos-pos pemeriksaan. Jadi itu upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk pencegahan masuknya penyakit itu. Gitu. Nah, kalau sudah di lokasi H-2 minggu biasanya ada pemeriksaan dari dinas terkait melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dari perguruan tinggi yang ada kedokteran hewan. Kalau Bekasi biasanya dibantu oleh PDHI Jawa Barat 5. Jadi ada Perhimpunan Dokter Hewan Jawa Barat 5, itu meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi sama Kabupaten Karawang. Dibantu juga sama mahasiswa tingkat akhir koas dari kalau sekarang namanya Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Biasanya anak-anak koas itu diterjunkan begitu. Nah, nanti hasil pemeriksaannya dikeluarkan SKKH sama label, biasanya ada label peternakan ini ternaknya sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban gitu. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Mencoba untuk meminimalisir seperti itu ya. Ya karena memang cukup panjang ekosistemnya. Ekosistem. Kasihan hewannya ya Pak, sapi atau kambing dombanya ini ya. Dari misalkan dari Lampung ke mana nyebrang dulu, periksa dulu ya, berapa hari baru sampai ke tempat ya Dok ya. Nah, ini kan berkaitan sekali dengan berarti perekonomian dong. Ekonomi. Dan hubungannya juga pasti juga dong dengan Basnas. Basnas ya Pak ya. Nah, ini dengan sekian waktu tiap tahun kita melaksanakan Idul Adha ini, tentunya perekonomian ini kan berputar. Ini bagaimana nih Dok pengaruhnya? Ya, kita sudah pernah melakukan kajian namanya ekonomi kurban. Ya, jadi kita melakukan kajian seberapa besar sih uang itu mengalir dari kota ke desa. Balik kan pasarnya ada di kota nih, terutama Jabodetabek. Pasti para mudhohi atau pekurban itu dia akan membeli atau membelanjakan uangnya untuk membeli ternak, membeli ternak. Nah, tentunya ada dua tipe sebenarnya yang sekarang berjalan di kita itu. Ada para mudhohi itu dia ingin membeli ternaknya, dianterin ke rumahnya, kemudian dia motong sendiri di masjid atau di musholanya. Ada juga yang mereka sudah mempercayakan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, baik tingkat pusat di Jakarta ataupun di masing-masing kabupaten kota. Ada juga yang lewat lembaga amil zakat atau Lasnas ya, atau las daerah juga ada. Ada juga yang mempercayakan tadi pola yang kedua itu Basnas, Las sama bisa jadi organisasi kemasyarakatan. Misalnya yang terbesar NU, Muhammadiyah atau Persis atau PU dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang pola pertama itu aliran uang dari mudhohi ke peternaknya itu sebenarnya relatif pendek, ya kan? Karena dia di situ hanya mengeluarkan uang, kemudian dia motong di situ, dan uang dibawa sama penjual ke daerah. Nah, yang pola kedua itu yang lewat Basnas atau Las ada nilai tambah lain. Kenapa? Karena proses pemotongan
sama pembagian dagingnya itu, pendistribusian daging itu di desa juga. Oh, Jadi tidak gitu. di kota ini. Jadi tidak akan terjadi penumpukan daging di kota. Di kota, betul. Justru kita akan melakukan distribusi pemerataan daging kurban itu ke daerah-daerah justru yang daerah-daerah minus. Yang mungkin mereka itu belum jarang sekali daging, bahkan ya. Dia melihara kambing, tapi belum tentu dia juga motong kambing. Nah, dengan adanya kurban ini, pertama dia dapat uang hasil penjualannya. Yang kedua juga dia bisa menikmati dagingnya. Di situ dia ada peningkatan konsumsi protein hewani berupa daging, dan tentunya pasti dampaknya kan pada misalnya kecukupan gizi dan kesehatan mereka juga. Nah, itu mungkin yang perlu diketahui ya oleh Bapak Ibu, terutama yang sudah berniat untuk berkurban di tahun ini, seperti itu. Ya, banyak orang yang ingin berkurban ini di tempatnya masing-masing. Betul. Ingin merasakan atau ingin menyaksikan hewan kurbannya ini ya kan, Dok ya, karena memang ketentuannya yang berkurban akan mendapatkan dagingnya itu 1/3 ya kan. Nah, mungkin ini cuma satu sisi kita juga harus memahami bahwa oke deh kita berkurban di daerah mana. Ada juga yang di luar negeri ya, banyak saudara-saudara yang di luar negeri juga ini kan, ada Sudan Libanon, ya kan, Sudan. seperti itu ya. Nah, ini juga banyak yang mereka memfasilitasi itu semua kan untuk berkurban kemana kita. Nah, bagaimana pengalaman selama ini, Dok, untuk masyarakat apabila ingin berkurban di satu tempat? Mungkin ada arahan melalui Basnas Kota Bekasi ini. Jadi Basnas itu sudah punya peternak-peternak binaan di daerah. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu akan berkurban, biasanya Basnas akan memfasilitasi semudah mungkin. Sekarang ini sudah zamannya digitalisasi. Jadi tinggal buka HP, klik-klik, bisa langsung berkurban. Di situ ada pilihan misalnya yang bobot sekian, harganya sekian. Bahkan ada permintaan, kurban saya mau saya potong, misalnya saya orang Sukabumi, saya di Sukabumi, supaya misalnya sebelumnya saya itu beli ternak, saya anterin ke Sukabumi misalnya. Nah, sekarang saya berkurban ke Basnas, kemudian saya request, tolong dong kurban saya itu dianterin distribusinya di kampungnya saya, misalnya di Sukabumi. Itu bisa seperti itu. Bisa. Nanti dari Basnas atau dari lembaga zakat itu dia akan membuat laporan. Laporan itu pertama foto ternaknya sebelum dipotong sama pada saat dipotong. Ada namanya. Ada namanya. Kurban dari Ajat, si fulan ya. Kemudian ada dokumentasi pada saat pencacahan sampai ke pembagian. Betul. Nah, yang biasanya lebih menyentuh lagi ada testimoni, ucapan terima kasih dari penerima. Terima kasih kurbannya Ibu Fulana atau itu telah kami terima dan sangat bermanfaat. Seperti itu. Berarti mungkin perlu informasi nih ke masyarakat bahwa Basnas, Lasnas ini mengadakan, kita sudah tahu sih sebetulnya banyak di poster-poster ataupun iklan-iklannya. Cuma masyarakat kadang-kadang kalau tidak rutin membaca iklan itu, mereka tidak kurang informasinya gitu, ini Dok ya. Nah, memang untuk berbagi itu adalah semangat yang luar biasa nih kalau orang Indonesia nih, itu paling dermawan, terkenal di seluruh dunia. Orangnya bergotong royong, ringan tangan, bukan nabok. Ringan tangan, pokoknya ramah tamah ya Indonesia. Nah, inilah itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita orang Indonesia ya Dok ya, dengan sifat dan akhlak yang seperti itu. Nah, kembali lagi ke hewan kurban nih Dok. Ini agak mundur lagi nih. Tadi kan sudah pendistribusian, kemudian kriteria hewan yang baiknya untuk
dikurbankan ya. Nah ini kembali untuk hewan yang sudah dan akan dipotong. Ini bagaimana nih dok? Baiknya pelaksanaannya seperti itu. Ya tadi ketika kita sudah memilih hewan kurbannya, menentukan ini jenisnya yang misalnya sapi, domba, kambing atau kerbau. Yeah. Misalnya kita anggap sudah sehat ya. Nah ini selanjutnya sebenarnya masuk ke tahapan persiapan pemotongan. Nah kalau misalnya kita mau motong sendiri, memang afdolnya kan motong sendiri sebenarnya afdolnya. Tapi kan tidak semua orang yang berani ya, megang kambingnya aja kadang-kadang takut-takut. Yang harus dipersiapkan pertama tempatnya. Kita misalnya mau motong di sekitar rumah kita atau di masjid atau di lapangan, itu harus dipastikan tempat tersebut aman untuk lalu lintas orang. Nah sampai pada saat kita motong anak pada main tuh lalu lalang, nanti kesenggol misalnya pisaunya, goloknya akan membahayakan. Jadi harus dipastikan tempatnya aman, safety. Yang kedua ada tempat penampungan ternak. Ya ada tempat penampungan supaya selama dia proses kita beli sampai mau dipotong itu dia itu nyaman tetap. Karena perintahnya Rasulullah memerintahkan pada kita harus ihsan, harus baik-baik kepada si hewan, apalagi hewan kurban. Nah salah satu langkah ihsan itu adalah sebelum dipotong kita perlakukan misalnya jangan kepanasan, jangan kena hujan, atau jangan kena debu, bahkan dimainin anak-anak, dinaikin misalnya, terus dikasih sehingga makan, stres nih betul, hewannya. Sehingga stres, makan tetap dikasih makan, kecuali misalnya 12 jam sebelum dipotong itu tidak boleh dikasih makan. Kalau minum tetap harus dikasih minum. Nah selain tempat, yang kedua kita harus mempersiapkan peralatannya. Pisaunya, goloknya harus yang sangat runcing ya, sangat tajam. Untuk mengecek tajam apa enggaknya, ambil kertas, boleh kertas buku atau koran, kita iris. Kalau nggak ada nah itu berarti dia udah tajam. Kalau masih ada kayak nyangkut, nah itu berarti belum tajam. Karena menajamkan pisau atau golok itu bagian dari ihsan juga. Bagian dari kita memperlakukan hewan sebaik-baiknya. Itu bagian dari ihsan. Kemudian disiapkan air untuk mencuci. Jadi setiap kita habis motong itu pisaunya dicuci. Jadi satu ekor satu kali cuci, diasah lagi seperti itu. Kemudian untuk menjaga kebersihan lingkungan juga pastikan darahnya, kotorannya itu tidak leleran kemana-mana gitu, berantakan karena darah itu tempat hidup kuman yang paling baik. Ya kalau cepat prosesnya bereplikasi, kumannya itu memperbanyak diri itu cepat. Itu harus segera dibersihkan. Kalau di tempatnya tanah, bikin galian, nanti darahnya masuk ke situ. Kemudian kotorannya juga misalnya mau di situ. Nah, lebih baik lagi misalnya kotorannya kita bikin kompos, bikin pupuk. Itu bisa seperti itu, dan itu akan lebih bermanfaat kan ke depannya. Kemudian ketika sudah dipotong, proses pemotongan itu karena ini kita sebutnya motong halal, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, memang ini ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah ya. Tapi saya urutkan aja berdasarkan urutannya. Pastikan pada saat mau dipotong itu si hewan tuh tenang. Apalagi sapi biasanya kan berontak, kabur, bahkan sampai ngejar-ngejar. Itu biasanya dia stres. Makanya tadi jangan sampai ada anak main di tempat penampungan atau sengaja dimainin, dicandain. Nah itu sehari sebelumnya itu dibiarkan dia tenang. Nah pada saat sebelum dipotong itu ada proses merubuhkan atau menidurkan. Kalau domba kambing kan tinggal kita pegang kakinya semua,
dia akan bisa kita tiru. Tapi sapi, apalagi sapi besar, sapi Bali ya. Sapi Bali, sapi yang biasa dilepas. Sapi Bali itu macam-macam, ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Kupang. Itu liar banget. Itu proses menjatuhkannya harus ada tekniknya sebenarnya. Harus ahlinya. Harus ahli. Jadi jangan sampai kayak ditarik kiri, tarik kanan sampai jatuh. Biasa kan begitu tuh. Nah, itu nanti dia stres, itu akan mempengaruhi kualitas daging. Padahal dalam waktu singkat ya. Dalam waktu singkat. Jadi ketika mau dipotong, tarik sana tarik sini, dia kan stres ya. Berarti langsung stres itu kan dia mempengaruhi. biasanya akan meningkatkan adrenalin. Adrenalin itu sifatnya itu menyempitkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah sempit, otomatis darah nanti pas keluar itu nggak lancar. Nah, ini pemirsa harus tahu ini. Selama ini kita nggak tahu ini, Dok. Tahu ya. Nah, itu setelah itu, bagian pada saat pemotongan halal itu untuk mempermudah biasanya kita kepalanya dihadapkan ke kiblat, terus agak ditengadahkan supaya pada saat kita motong itu kulitnya itu langsung. Kalau misalnya agak lembek-lembek kan jadi lama susah ya kan itunya. Aduh. Nah, itu harus memotong yang pertama saluran nafas. Yang kalau kita pegang itu kayak ada yang jakunnya itu ya. Yang seperti saluran air, itu pipa air yang pembuangan ini mesin cuci. Kemudian yang kedua saluran makan. Itu kita sebutnya esofagus, itu tempat saluran makan. Yang ketiga itu 2 pembuluh darah. Itu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah ini ada di kiri dan di kanan. Pada saat kita motong itu semuanya harus putus. Berarti pembuluh darah ada 4, kiri kanan kan masing-masing 2. Kemudian saluran nafas sama saluran makanan itu harus pada saat kita satu tarikan atau satu dorongan itu harus putus. Ya. Itu persyaratan penyembelihan halal. Nah, pada saat sebelumnya itu pasti tentunya karena itu kita baca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat motong kurban atas nama si Anu, itu doa-doanya boleh dipilih lah masing-masing seperti itu. Nah, setelah itu jangan langsung dikuliti. Jadi biarkan dulu si hewan itu matinya sempurna. Tanda mati sempurna apa? Kita melihat dari refleks kornea mata. Jadi kita sentuh aja di depan matanya atau kita gini-giniin, mengikuti enggak gitu. Apakah masih ada respon apa enggak? Kalau masih ada respon berarti dia belum mati sempurna. Tapi kalau sudah enggak ada respon atau bahkan matanya menutup berarti dia udah mati sempurna. Biasanya lebih lemas kalau untuk mati sempurna. Kenapa sih harus sampai mati sempurna? Karena ketika darah belum sempurna mengalir, otak itu bersama saraf lain itu masih hidup, masih bekerja. Ya, tiba-tiba kita sayat itu sakit banget itu kalau bisa ngomong itu si ternaknya. Karena masih otak masih berasa itu kan. Saraf masih berfungsi berarti kan masih berasa. Tapi ketika saraf otak udah nggak berfungsi, ya seperti dibius nggak ada perasa gitu. Wah, ini penting sekali Dok untuk itu yang tadi sebut ihsan atau kesejahteraan hewan itu sampai sebegitunya. Nah itu dampaknya, ada dampak lain kalau misalnya belum mati sempurna udah kita lakukan seperti itu. Potong-potong ya. Misalnya langsung disayat segala macam. Selain tadi kita menyiksa, itu pengaruh ke kualitas daging juga. Karena kerja otaknya masih diganggu, sehingga pengeluaran darah itu nggak sempurna. Itu bisa menyebabkan darah itu masih tertahan di sela-sela otot kita, otot si daging itu. Sapi, ya. Nah itu nanti mempengaruhi kualitas daging, mudah busuk. Kenapa mudah busuk? Karena tadi di dalam darah itu ada kemungkinan kuman-kuman itu masih belum terbuang gitu. Seperti itu. Apalagi kalau kita yang biasa konsumsi dagingnya itu dibakar, bikin steak,
Itu pengaruh banget pengaruh, ya. iya. Bahaya ya. Bahaya seperti itu. Apalagi kan itu pemanasannya cuma sekitar 60 sampai 90 derajat. Bisa jadi belum mati kan kumannya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui nih Ya, semuanya. itu ya. Ini mengenai hewan, bagaimana cara kita setelah motong kemudian berapa lama jeda waktu dibiarkan dulu ya, Dok ya. Nah, ada kriteria nggak untuk yang motongnya nih, orangnya nih, Dok? Jadi persyaratan pemotong halal itu kita sebutnya juleha, juru sembelih halal. Nah, ini. Yang pertama harus muslim, ya, dan laki-laki muslim biasanya. Kalau di daerah emang sama sekali nggak ada laki-laki, bolehlah perempuan. Tapi saya kira sekarang udah nggak ada ya. Gitu. Kemudian harus yang sudah balik atau tamyiz kita sebut, sudah bisa membedakan oh ini benar ini salah, itu ya, yang sudah paham. Nggak boleh orang yang misalnya ODGJ motong, nah itu ya, apalagi kita kan masih ada orang yang normal ODGJ motong, itu nggak boleh. Jadi muslim, laki-laki balik tamyiz, kemudian dia sehat. Nah, sehatnya tentunya sehat jasmani dan rohani, dan yang berikutnya yang penting adalah dia punya keterampilan untuk sebagai juru sembelih halal tadi. Ada sertifikasinya juleha itu ada sertifikatnya, dan dia sudah apa sebutnya kompeten untuk melakukan penyembelihan secara halal gitu. Berarti untuk sertifikasi ini bisa diinfokan ke DKM ya, atau ke masyarakat lah. Bisa ke kelurahan ya. Bisa. Seperti itu. Dan itu memang apalagi di peraturan undang-undang yang baru itu kan pangan itu, produk pangan itu kan wajib bersertifikasi halal. Nah, itu juga harus mulai kita perhatikan ya. Jadi bukan pangannya saja, tapi manusianya juga harus bersertifikasi ya. Satu lagi mungkin saya tambahkan, dagingnya. Setelah dicacah, dipisahkan daging dengan tulang. Daging sebaiknya langsung dimasak. Nah, sebelum dimasak, karena mau kita masak, dibikin gulai, dibikin rendang dan sebagainya, itu dicuci dulu. Setelah cuci baru direbus, dimasak. Nah, kalau misalnya kita dapatnya banyak, kemudian keperluan masak kita itu maunya disimpan dulu deh. Disimpan, misalnya kita sih cuma sekali masak setengah kilo aja cukup, atau sekilo. Itu sebelum dimasukin ke tempat pendingin, kita potong-potong dulu sesuai kebutuhan kita. Kalau kita sekali masak 1 kilo, ya udah kita potong, masukin ke plastik per 1 kilo. Ya, 1 kilo ikat, 1 kilo ikat. Pisah-pisah lah ya. Pisah-pisah. Nah, untuk jeroan sebaiknya direbus dulu. Ya, sebelum dimasukin ke pendingin, direbus dulu. Setelah direbus, buang air yang kotornya. Sama juga nanti kita potong-potong sesuai kebutuhan, misalnya sekilo. Nah, sebelum masuk ke freezer pembeku, kita simpan dulu di kulkas. Ya, mungkin sekitar 2-3 jam supaya proses perubahan suhunya nggak kaget. Jadi dia dari suhu kamar ke suhu refrigerator atau kulkas sekitar 4 derajat, itu sekitar 2-3 jam. Setelah itu baru masukin ke freezer. Itu kalau misalnya mau kita simpan jangka waktu panjang. Jadi tipsnya. Nah, kalau untuk yang jeroan tadi, ada satu hal yang penting juga. Kita sebaiknya memisahkan jeroan merah. Jeroan merah itu hati. Paru, jantung, ginjal, dengan jeroan biru kita atau jeroan hijau kita sebutnya. Jeroan hijau itu usus sama perut. Nah, itu harus dipisahkan karena kalau yang tadi jeroan merah itu kan bersih. Nah, kalau jeroan hijau itu kan kotor karena khawatir terjadi kontaminasi. Nah, itu. Terus satu lagi, sejak dipotong sampai ke penerima
itu maksimal 4 jam yang paling bagus paling itu bagus, ya. Supaya tadi proses kumannya itu tidak cepat menyebar. Itu 4 jam. Ya maksimal 5 jam sebenarnya masih aman ya. Nah, ini kan tips-tips cara penyimpanan daging kurban ya, Dok, ya ini ya. Nah, untuk daging-daging kurban ini baiknya itu setelah dipotong dicacah-cacah ini untuk dibagikan, disimpannya di dalam apa nih? Ya. Kan biasanya masyarakat kita di plastik-plastik, ya kan? Ini bagaimana kalau menurut dari dokter sendiri? Jadi saya tambahkan tadi ya, pada saat setelah menguliti, kita sebutnya menurunkan jeroan tuh. Jadi penanganan jeroan dengan penanganan daging itu harus terpisah. Jadi begitu keluar usus, lambung itu dipisah. Kita sebutnya tempat kotor. Nah, kemudian jeroan merah, jantung, paru, ginjal, limpa itu terpisah lagi. Termasuk karkas itu daging tulang, itu juga terpisah. Proses deboning, melepaskan daging dari tulang itu atau mencacah, itu di tempat bersih juga. Jadi ada 3 tempat itu. Sebenarnya kalau yang jeroan merah masih boleh digabung dengan yang daging. Tapi kalau yang tadi jeroan usus itu harus terpisah karena kotor. Nah, kemudian pengemasan kita harus menggunakan plastik food grade. Plastik yang memang dia untuk makanan. Ya, jangan yang warnanya hitam, atau kalau plastik yang kita cium agak bau ini ya, itu kan berbahaya. Itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya. Jadi harus yang plastik yang bening, yang food grade. Jadi khusus memang buat penyimpanan makanan seperti itu. Itu juga harus. Apalagi sekarang sudah banyak yang mengkampanyekan pakai besek atau pakai daun pisang, daun jati. Betul. Itu lebih baik lagi sebenarnya. Itu secara lingkungan itu membantu untuk supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Menjaga kesehatan juga ya si penerima ya. Kita yang mengerjakan juga si penerima. Talenan itu dipastikan jangan yang kayu mudah, kayu yang lapuk. Itu bahaya sekali. Benar-benar talenan itu kalaupun kayu yang keras, atau sekarang kan banyak talenan yang dari kayak stainless atau yang plastik yang agak keras itu. Sehingga patahan-patahan talenan atau kayunya itu tidak campur nanti ke daging. Berbahaya juga. Berbahaya juga itu nanti. Khawatirnya kan ada yang ketika membersihkan daging itu ngikutin potongan-potongan kayunya, kan serpihannya ya. Serpihannya. Ini pencegahan. Ya memang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ini perlu diperhatikan sekali nih oleh panitia pemotongan hewan kurbannya, Dok ya, seperti itu. Pernah mengalami hal-hal yang di luar dugaan nih, Dok, dalam menangani hewan kurban selama ini? Ya paling banyak sih tadi ya, hewannya galak, susah dikendalikan. Itu paling sering. Nah, yang paling sering seperti itu. Sampai pada saat pemotongan udah kita ikat, lepas misalnya ikatannya sampai dia kabur. Itu gimana menghadapi hewan seperti itu, melawan? Ya, yang pertama memang harus tetap ya, proses perlakuan kita jangan dilawan kasar juga. Tentunya kita biasanya ada orang yang ahli untuk menaklukkan itu. Nah, secara kalau ilmu kedokterannya sebenarnya bisa misalnya ditembak bios atau pakai sumpit bios, itu bisa supaya dia istilahnya pingsan. Walaupun pernah ada kasus zaman dulu, dan itu menjadi sebuah hukum ketika misalnya ada hewan kurban yang susah dipotong, maka boleh kita bius, suntik dibius, atau kita
pingsan kan. Kan peminsanan itu ada yang ditembak di otaknya, ada yang misalnya dibius dulu gitu. Itu langkah-langkahnya. Yang terakhir memang itu diizinkan secara aturan, kalau dia misalnya terperosok ke goa atau ke lubang yang susah diangkat, itu boleh kita motong dengan menyembelih di bagian mana aja gitu. Itu gitu. sangat terakhir banget. Iya. Saya kira kalau sekarang sih agak nggak mungkin, karena sekarang itu alat buat mengkerek juga ada dan lain sebagainya itu. Ya biasa sih ketika ini ya menunggu jeda waktu hari H itu pemotongan, yang hewan itu mungkin stres kabur itu biasa stres ya dok ya secara ininya. Dan itu kita misalnya petugas tidak boleh mengasah pisau atau golok di depan si hewan yang mau dipotong. Itu bisa stres itu. Kalau dia bisa ngomong mungkin dia protes. Ya. Jangan potong. Itu menyiksa. Itu menyiksa sebenarnya. Itu sangat menyiksa buat si hewan. Ini kan ilmu-ilmu yang harus diketahui nih. Emang kelihatannya sepele ya. Tapi hewan itu, gitu. tapi menyiksa karena dia juga punya perasaan seperti kita. Punya. Makanya dia punya mata itu ngelihat ya. Ya Allah, itu nggak boleh itu. Jadi kita ngasah pisau golok di depan si hewan kurban yang mau kita potong, itu nggak boleh. Pernah dok menangani hewan yang sebelum dipotong menitikkan air mata? Ada banyak Bu. Ya itu tadi kadang-kadang kita nggak terlalu peduli ya, padahal dia juga sama seperti kita punya perasaan. Itu banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi misalnya saya kurban, anak-anak sering kan sekarang, ibu-ibu sekarang itu kan netizen foto. Oh ini kurban saya, pas dilihat ternyata dia menitikan air mata ada kayak gitu. Itu di beberapa medsos. Ya itulah bagaimana kita harus menangani hewan kurban ini secara baik. Betul. Sesuai dengan sunnah ya. Itu sunnah kita perlakukan selayaknya inilah secara manusiawi ya kan. Kita kadang-kadang jangan beranggapan hewan ini kok ntar juga dipotong. Tidak seperti itu. Berlaku ihsan sama hewan itu sebuah sunnah itu. Dan kebaikan juga untuk kita juga ya. Baik dok, sebelum mengakhiri bincang ini, himbauan boleh dong untuk masyarakat. Ya, yang penting saya sampaikan tadi bahwa kurban ini sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi ya. Dimensi ruhiyah kita, dimensi ibadah mahdoh kita kepada Allah. Yang kedua dimensi sosial dan ekonomi. Habluminanas. Dan dimensi sosial ini saya kira saat ini sudah banyak dikaji oleh para ulama, para ahli agama, yang justru semakin menguatkan bahwa ibadah-ibadah di dalam Islam itu ada dampak atau hikmahnya itu bukan hikmah pahala, itu udah nggak ini lagi. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Healthyzone untuk terus meningkatkan pemahaman terkait tata laksana kurban. Yang kedua juga meningkatkan pemahaman terkait nilai-nilai manfaat dari kurban itu sendiri, baik secara ruhiyah ataupun secara sosial, seperti itu. Kalau untuk teknis-teknis, saya kira saat ini udah sangat mudah dipelajari dan diperoleh. Tetapi nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai sosial itu bisa kita tumbuhkan terus dengan kita tadi ya, berinteraksi dengan masyarakat, mulai dari peternak yang penyedia kurbannya, kemudian yang kedua pelaksananya, penyalurannya, dan yang terakhir penerimanya. Ya, kita bisa merasakan bagaimana masyarakat
fakir miskin itu menikmati daging yang kita berikan lewat kurban ini. Iya, Gitu. Insya Allah ya. Himbauan-himbauan yang sangat luar biasa nih Dok ya. Ya karena terkadang kita sebagai manusia juga ada kekurangan atau apa namanya kurang memahami ya kan apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi Idul Kurban ini, kemudian perlakuan kita terhadap hewan kurban kita ya kan. Utamanya juga adalah inilah peternaknya, peternak, kemudian penyalur. Penerima ini kan ada dua, penerima yang berkurban dan juga yang menerima dagingnya ya, seperti itu. Nah inilah kita berharap apa yang menjadi bagian dari kita sebagai umat Islam dalam merayakan Idul Adha ini, hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini ya Dok ya. Ya karena dua-duanya ini sangat penting. Ya semoga apa yang dikurbankan oleh masyarakat Indonesia menjadi keberkahan untuk negara kita juga nih Dok ya, karena sedekah semua ya kan, seluruh dunia malah untuk berbagi ini. Nah, baik pemirsa, selesai sudah bincang kita bersama Dokter Hewan Ajat Sudarjat MA. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan barokah untuk semua yang menyaksikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.